pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendrina Sri Asrin. Saya guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik di Lembaga SMK Widya Bakti Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 di LPTK Santo Yakobus Merauke dengan nomor induk mahasiswa 2586905079. Hari ini Selasa 7 Oktober 2025, saya akan membuat video pembelajaran dengan tema manusia makhluk pribadi. Selamat menyaksikan. Siap, salam. Silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Puji Tuhan ya, karena kita semua dalam keadaan yang sehat. Sehat. Itu yang kita harapkan. Dari setiap kita pasti mengharapkan agar kita selalu sehat. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita mulai dengan doa supaya Tuhan senantiasa memberkati kita, melindungi kita dalam proses KBM kita pada pagi hari ini. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa biasa. Ibu guru dan teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan karena atas berkat dan rahmat-Mu kami semua dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Kiranya dengan cinta dan kasih-Mu, kegiatan kami pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nama Tuhan kami puji kini sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih, silakan kembali. Silakan duduk. Ibu mau tanya dulu. Hari ini hadir semua? Hadir semua? Tidak ada yang lampai? Tidak ada yang izin? Sakit? Ya. Karena ini adalah hari Senin, di mana hari Senin itu merupakan awal pekan, dan kita harus lebih semangat, harus rajin. Ya. Kalau hari Senin sudah mulai malas, maka Selasa, Rabu dan seterusnya pasti tambah malas. Ya. Maka hari Senin itu harus kita lebih semangat. Terima kasih untuk kehadiran adik-adik semua pada pagi hari ini, karena tidak ada yang apa, tidak ada yang izin dan tidak ada yang sakit. Kita tepuk tangan untuk diri kita. Baik, materi kita dalam proses pembelajaran hari ini adalah tentang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ya, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah, ya, kita lihat di situ tujuan pembelajarannya. Oke. Yang pertama adalah mensyukuri dirinya sebagai pribadi yang unik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan tentu memiliki keunikan masing-masing. Tidak mungkin sama. Walaupun kita satu saudara kandung, tentu kita memiliki keunikan masing-masing. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada hidung mancung, ada hidung besek. Itu semua merupakan keunikan. Lalu yang kedua adalah, tujuan yang kedua adalah memahami kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai citra Allah yang saling pelengkap. Ya, kita ini tentu memiliki jenis kelamin yang berbeda, toh. Ada laki-laki dan perempuan. Maka sebagai laki-laki dan perempuan, kita harus memiliki kesetaraan. Ya. Sebentar kita akan lihat seperti apa kesetaraan laki-laki dan perempuan. Lalu yang ketiga adalah memahami keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah dan konsekuensinya dalam hidup bersama. Ya. Kita ini sebagai manusia itu merupakan anugerah dari Tuhan. Ya. Anugerah dari Tuhan yang harus kita jaga. Maka karena itu merupakan anugerah yang harus kita jaga, tentu kita harus tahu konsekuensi apa yang harus kita buat dalam kehidupan kita setiap hari.
kalian pernah merasa iri terhadap kelebihan orang lain? Pernahkah kita merasa iri terhadap kelebihan orang lain? Pasti ada ya. Kita pasti pernah iri terhadap kelebihan orang lain. Sebentar kita akan bahas terkait dengan hal ini. Untuk itu sebelum kita masuk dengan materi inti dari pelajaran kita pada pagi hari ini adalah terlebih dahulu saya minta kita untuk berdiri supaya lebih semangat ya. Oke? Apakah semangat tuh? Ya, pagi hari harus lebih semangat. Kita buat diri kita lebih semangat dulu dengan tepuk semangat. Oke? Tepuk semangat. Baik adik-adik, sekarang saya minta kepada teman-teman untuk buka buku paketnya masing-masing ya. Buka bukunya di halaman 62. Halaman 62, semua sudah dapat bukunya? Ada ya? Ya. Saya minta kalian, saya beri waktu kurang lebih 5 menit untuk kalian baca. Oke baik ya. Sudah pas waktunya 5 menit untuk kalian baca tema itu ya. Terkait dengan tema yang kalian sudah baca itu, mari sekarang kita kaitkan dengan teks kitab suci dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 36. Untuk itu saya minta kalian untuk berada dalam kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3 dan kelompok 4 ya. Kita bagi dalam 4 kelompok ya. Sekarang saya minta adik-adik untuk memegang masing-masing kitab suci. Semua bawa kitab suci? Bawa Ibu. Semua bawa kitab suci? Bawa Ibu. Oke. Sebelum kita masuk ke situ, masuk di teks kitab suci ya, Ibu menjelaskan sedikit tentang kita punya materi yaitu manusia sebagai makhluk ciptaan ya. Kita lihat yang pertama di situ adalah tentang keunikan dan keluhuran manusia ya. Keunikan dan keluhuran manusia. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan seperti yang di awal tadi Ibu sampaikan bahwa kita memiliki keunikan masing-masing, memiliki keunikan masing-masing. Juga memiliki talenta masing-masing. Maka talenta itu dan keunikan
sama. Maka di sini kita diminta untuk bagaimana kita menghargai keunikan dalam diri kita masing-masing. Ya. Kemudian yang kedua di situ adalah tentang aku pribadi yang unik. Ya. Aku pribadi yang unik. Aku pribadi yang unik di sini adalah bagaimana kita ya menghargai apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ya, menghargai apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan pernah menganggap bahwa saya kurang di sini, saya kurang di situ. Itu tidak boleh. Ya, kita harus bisa menghargai yang namanya ciptaan Tuhan. Ya. Dalam keunikan kita sebagai pribadi, ya, di situ ada keunikan fisik. Ya, teman-teman bisa lihat di situ, ya, keunikan fisik. Mulai dari kita punya ujung rambut sampai dengan ujung kaki, tentu memiliki perbedaan. Itu namanya perbedaan fisik atau keunikan fisik. Ya. Kemudian yang kedua di situ adalah keunikan bakat. Ya, keunikan bakat kita. Kita memiliki bakat atau talenta yang berbeda. Si A bisa bernyanyi, si B belum tentu bisa bernyanyi. Kemudian si A mungkin dia jago dalam bahasa Inggris, tetapi si B belum tentu jago dalam bahasa Inggris. Ini merupakan keunikan dalam bakat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah setelah Ibu menjelaskan kita, baru kita masuk dalam teks kita. Ya. Syukur atas diri kita sendiri. Ya. Dalam tema kali ini, kita juga diminta atau diharapkan agar kita mampu mensyukuri apa yang ada dalam diri kita masing-masing. Tadi menghargai, sekarang kita mensyukuri. Kepada siapa kita mensyukuri hari ini? Kepada Tuhan. Ya. Kepada Tuhan yang memberi kehidupan kepada kita. Kita harus mensyukuri apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian dalam syukur atas diri sendiri adalah kekuatan sebagai anugerah. Ya. Ketika kita mampu mensyukuri rahmat Tuhan, ini merupakan kekuatan dan anugerah yang kita miliki dari Tuhan itu sendiri sebagai pemberi hidup. Ya. Kemudian dalam syukur atas diri sendiri juga kita memiliki keterbatasan. Kalau kita memiliki keterbatasan, jangan pernah merasa minder terhadap apa yang kurang dalam diri kita. Ya, jangan pernah merasa iri terhadap kelebihan orang lain, tetapi hargailah dirimu sendiri. Ingat bahwa kita semua sudah diberikan talenta oleh Tuhan itu sendiri kepada kita. Hanya bagaimana sekarang kita mau mengembangkan talenta. Talenta itu bukan untuk disimpan, tetapi untuk kita kembangkan, untuk dikembangkan supaya dia bisa berkembang dengan baik. Ya, paham ini? Oke, kita lihat yang berikut di situ adalah poin yang keempat. Aku bersyukur kepada Tuhan oleh karena kejadianku dan dasar ajaib dan apa yang membuat jiwa yang baik. Ya, ini kita dalam kehidupan kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan. Selain kita tadi mensyukuri, kemudian bagaimana kita mengembangkan bakat itu, kita harus kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan untuk kita membawa kembali apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam teks kitab suci, Tuhan sudah memberikan talenta-talenta itu kepada kita, masing-masing kita. Ya. Kelak suatu saat nanti kalian juga akan bisa menggantikan posisi itu menjadi guru di sini, menjadi guru agama. Ya. Suatu saat mungkin kamu bisa menjadi pemimpin. Ini merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Oke. Kita lihat yang berikut. Ya. Kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan laki-laki dan perempuan di sini, di mana kita harus bisa dalam posisi yang sama. Tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan. Ingat bahwa perempuan itu hanya memiliki poin-poin tertentu saja yang menjadi kewajiban utama dari perempuan itu sendiri. Perempuan itu hanya bisa atau mempunyai kewajiban untuk menyusui, mengandung, melahirkan, ya. Sementara yang lain itu merupakan tugas bersama, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ini yang disebut sebagai kesetaraan. Jadi tidak ada bilang laki-laki, bilang lain tugas perempuan, tidak, tugas
Jadi besok-besok yang laki-laki ini jadi seorang ayah, pekerjaan rumah atau pekerjaan apapun itu merupakan tugas besar, bukan tugas perempuan saja. Ya. Tugas perempuan hanya mengandung, melahirkan, menyusui dan menstruasi. Itu tugas utama dari perempuan yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Ya, tidak ada yang begini nanti kau ganti, tidak seperti itu. Ya. Jadi kita sebagai perempuan harus tahu bahwa kita juga sebagai perempuan. Selebihnya adalah tugas bersama. Itulah yang disebut sebagai kesetaraan laki-laki dan perempuan. Iya, yang berikut adalah penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan. Pada awal mulanya Allah itu menciptakan laki-laki. Menciptakan laki-laki. Ketika dia sudah menciptakan laki-laki, dia melihat bahwa laki-laki itu tidak baik hidup sendirian. Maka dia menciptakan perempuan, ambil dari tulang rusuk dari laki-laki. Kenapa harus ambil dari tulang rusuk? Supaya hidupnya itu sepadan. Ya. Kalau ambil dari tulang kaki, ya suatu saat akan ditendang. Dari tulang tangan suatu saat akan dipukul. Diambil dari tulang rusuk itu supaya disebut sebagai teman hidup yang sepadan, ya, sebagai teman hidup, ya. Itu maksudnya dari penolong yang sepadan. Perempuan adalah penolong bagi laki-laki. Kenapa disebut sebagai penolong? Karena perempuan menolong laki-laki dalam banyak hal. Perempuan itu adalah wanita yang terkuat, ya, dibandingkan dengan laki-laki. Kalau ototnya memang laki-laki yang paling kuat, tetapi dalam kehidupan sehari-hari perempuanlah yang disebut sebagai penolong yang sejati. Ingat, Bunda Maria adalah bunda yang menolong umat manusia. Ya, kita lihat di situ adalah citra Allah, ya. Martabat manusia tidak ditentukan oleh status duniawi, melainkan karena diciptakan segambar dengan serupa dengan Allah. Kita ini diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Karena kita diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, maka tidak ada di antara kita untuk saling menghina satu dengan yang lain. Kalau kau menghina si A, itu sama halnya kau sedang menghina Tuhan. Karena dalam dirinya dia itu ada gambar dan rupa Allah. Tidak boleh menghina karena dalam diri kita itu ada gambar dan rupa Allah. Ya, yang terakhir di sini adalah tentang apakah manusia itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus diremehkan, ya. Ini tidak, ya. Kita bukan manusia yang diremehkan, ya. Ingat bahwa semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah merupakan ciptaan Tuhan, baik itu tumbuh-tumbuhan dan juga binatang, ya. Kita kalau lihat kehidupan orang di luar negeri, bagaimana mereka menghargai yang namanya binatang, khususnya anjing, ya. Bagaimana mereka sangat menghargai dan juga memelihara binatang dengan baik. Masa kita sebagai manusia tidak saling menghormati, tidak saling menghargai? Baik, itu materi yang kita bahas bersama pada hari ini, ya. Sekarang saya minta adik-adik untuk lihat kembali dalam teks kitab suci. Silakan dibuka. Di teks kitab suci, kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Ya, teks kitab suci bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Silakan dibaca. Ya. Saya minta satu orang untuk baca teks ini. Dari teks kitab Kejadian, bawa kitab suci di sini.
Sudah baca semua? Ya, dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 30. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang menghasilkan biji di seluruh muka bumi dan segala pohon yang buahnya berbiji. Semua itu menjadi makananmu. Namun kepada segala binatang liar, segala burung di udara, dan segala binatang yang melata di bumi, segala binatang yang bernyawa itu, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Maka jadilah demikian. Allah melihat segala yang dijadikan sungguh sangat baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih. Sekarang silakan diskusi dalam kelompok terkait dengan teks bacaan dari kitab Kejadian tersebut yang sudah kita bahas. Silakan dibaca kembali dari masing-masing kelompok. Sudah dibaca? Sudah. Baik. Terkait dengan teks kitab suci yang kalian sudah baca, silahkan beri pertanyaan kepada kelompok-kelompok yang lain. Kira-kira apa yang mau kamu tanyakan, silahkan. Ya, silahkan. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatan Pak Ibu. Saya mau bertanya kepada teman-teman sekalian. Yang saya mau tanya, apa pesan utama dari teks kitab suci tersebut? Ya, apa pesan utama dari teks kitab Kejadian?
Tadi kita sudah baca bersama dong. Ya. Itu tentang kisah penciptaan manusia. Silakan dijawab. Mungkin ada kelompok yang mau jawab. Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Di sini saya perwakilan dari teman-teman sekalian untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi, dari teks atau kitab Kejadian tersebut, pesan utama tentang teks ini adalah tentang cara Allah memandang diri kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Terima kasih, Mona. Ya, jadi jawaban dari teman tadi, bagaimana Allah memandang kita sebagai ciptaan Tuhan. Ya, yang memandang kita itu manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kenapa kita disebut makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna? Karena kita memiliki akal budi. Kita memiliki akal budi yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itulah bedanya kita dengan ciptaan Tuhan yang lain, seperti tumbuh-tumbuhan dan juga binatang. Binatang itu tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik karena dia tidak memiliki akal budi. Ya. Sedangkan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan adalah kita memiliki yang namanya akal budi, di mana kita disebut sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Baik, kita ini terlalu serius dan semangat. Coba kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok kita masing-masing. Oke, baik. Ya, kita sudah ngomong panjang lebar tadi terkait dengan materi kita, ya. Karena kita punya waktu, sebentar lagi sudah diganti dengan mata pelajaran yang lain, ya. Sekarang Ibu akan menyampaikan apa poin penting dari tema yang kita sudah bahas kali ini, ya. Yang pertama di situ adalah tentang aku pribadi yang unik, ya. Aku pribadi yang unik. Setiap manusia adalah pribadi yang unik. Ya, ini tadi itu sudah jelaskan di awal, di mana kita sebagai manusia yang unik, keunikan kita itu bukan hanya soal fisik saja, tetapi juga soal bagaimana kita memiliki bakat dan juga sifat kita yang berbeda. Kita tentu memiliki sifat yang berbeda. Ya. Ini tergantung bagaimana dari pengalaman hidup kita masing-masing. Kita tidak bisa menilai diri kita sendiri, tapi orang lain yang akan menilai kita. Apakah kita ini punya sifat baik atau tidak, itu hanya orang lain yang bisa menilai. Kalau kita sendiri yang menilai diri kita, pasti kita akan memikirkan saya adalah orang yang paling baik, ya toh? Tapi karena kita orang lain yang menilai, maka hanya orang lain yang mampu menilai sifat kita, apakah sifat kita yang baik atau tidak. Ya. Kemudian di situ adalah, ya, tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan laki-laki atau kesetaraan gender berarti pria dan wanita yang memiliki martabat hak dan tanggung jawab yang sama di hadapan Tuhan dan masyarakat. Ya. Ini bukan hanya sekedar dilihat oleh orang lain, tetapi ini tindakan nyata yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Kemudian juga di situ adalah penolong yang sepadan. Ya. Dalam kitab Kejadian dari bab 2 ayat 18, Allah menciptakan perempuan sebagai penolong yang sepadan bagi laki-laki. Ini tadi sudah jelaskan panjang lebar terkait dengan ini, ya. Maka hari ini materi kita yang pertama itu tentang apa? Keunikan. Yang kedua adalah kesetaraan. Dan yang ketiga adalah hidup sepadan. Tiga hal ini menjadi poin penting dalam kehidupan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang punya keunikan dan juga makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Tiga hal ini yang perlu kalian bawa pulang setelah materi ini selesai. Oke? Baik, sebelum Ibu tutup, adakah yang mau bertanya? Oke, baik. Karena tidak ada yang bertanya, maka kegiatan pemagangan kita pada pagi hari ini selesai, ya. Selesai sampai di sini. Nanti kita akan lanjut minggu depan, ya.
Untuk itu, supaya pulang di rumah sebentar kalian tidak lupa dengan materinya, saya beri kamu tugas. Silakan ambil poin dan dicatat. Tugasnya adalah silakan buat tabel, ya, buat tabel. Di situ tabelnya tulis tentang keunikanku sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nanti dibuat tabel, nanti minggu depan ibu akan periksa itu dan sebagai nilai tambahan untuk nanti di ujian semester. Sudah? Sudah ditulis? Baik, karena sudah ditulis di tugasnya untuk hari ini sekian dulu, sampai jumpa minggu depan. Ya, mari kita tutup dengan doa. Teman-teman dan ibu guru dan teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan atas berkat-Mu. Kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan telah selesai. Nama Tuhan kami puji kini sepanjang selama-masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, sampai jumpa minggu depan.